Sobat 100, masih bersama saya Ade Hesti di program 100 Institute. Pada video ini kita akan membahas materi dari bab Hakikat Ilmu Sains dan Metode Ilmiah. Dalam subbab, merancang percobaan dan menulis hasil percobaan. Ilmuwan sains bekerja seperti detektif dalam hal mengamati, bertanya, melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti, lalu menyimpulkan. Cara kerja seperti ini disebut sebagai metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara atau pendekatan yang dipakai dalam penelitian suatu ilmu. Sebagai calon ilmuwan masa depan, kamu akan belajar menggunakan metode ilmiah. Sesungguhnya, langkah-langkah dalam metode ilmiah juga digunakan pada berbagai bidang pekerjaan. Tahapan-tahapan dalam metode ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada observasi. Observasi bisa dilakukan melalui indera atau alat bantu seperti teleskop atau mikroskop. Contohnya, Isaac Newton melihat buah jatuh dari pohonnya. Setelah melakukan observasi, langkah selanjutnya adalah membuat hipotesis, yaitu dugaan sementara tentang hubungan antar variabel, identifikasi variabel bebas atau independent variabel, dan variabel terikat atau dependent variabel. Contohnya, Newton mengajukan hipotesis bahwa ada gaya tarik-menarik yang menyebabkan apel jatuh ke bumi, atau biasa kita sebut dengan gaya gravitasi. Variabel bebas adalah variabel yang dimanipulasi atau diubah oleh peneliti untuk mengamati efeknya terhadap variabel lain. Ini adalah faktor yang dianggap sebagai penyebab atau input dalam suatu eksperimen. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang diukur atau diamati oleh peneliti untuk melihat bagaimana perubahan pada variabel bebas mempengaruhinya. Ini adalah hasil atau output yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Selanjutnya, ada rancang percobaan untuk menguji hipotesis. Tentukan metode dan alat yang akan digunakan, serta prosedur yang harus diikuti. Contohnya, percobaan Galileo dengan bola yang dijatuhkan dari menara Pisa untuk menguji hipotesis tentang gravitasi. Setelah itu, kita memasuki langkah yang keempat, yaitu eksperimen. Laksanakan percobaan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Catat semua data yang diperoleh secara sistematis. Contohnya, Galileo menjatuhkan bola dari berbagai ketinggian dan mengukur waktu jatuhnya. Kumpulkan semua data hasil percobaan dan sajikan dalam bentuk tabel grafik atau diagram untuk memudahkan analisis. Data harus disajikan dengan jelas dan terstruktur. Contohnya, data waktu jatuh bola dari berbagai ketinggian. Analisis data yang telah dikumpulkan untuk menarik kesimpulan. Tentukan apakah hipotesis awal diterima atau ditolak berdasarkan hasil eksperimen. Contohnya, Galileo menyimpulkan bahwa waktu jatuh benda tidak bergantung pada massa benda. Oke Sobat 100, sudah paham ya? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, maka Sobat 100 dapat lanjut melihat dan mempelajari video selanjutnya.